Kali ini saya berada di Rumah Doa Santa Maria Guadalupe di Duren Sawit, Jakarta Timur. Biasanya banyak orang datang ke tempat ini untuk menimba semangat rohani lewat kegiatan retret dan juga rekoleksi. Dan saya kali ini bersama dengan seorang suster yang sehari-hari hidup dan tinggal di Rumah Doa Santa Maria Guadalupe ini. Seorang suster misionaris Klaris. Beliau bernama Suster Ana Clara, misionaris Klaris. Apa kabar, Suster? Baik-baik. Baik, Suster, ya. Hanya jantungnya pindah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Guys, hari ini hari spesial karena suster kita ini berulang tahun. Di ulang tahun yang keberapa, Suster? Ke-88. 88, guys. Tapi usia yang bukan singkat. Sebenarnya kemarin. Bukan hari ini. Oh, tanggal berapa, Suster? 20, apanya? Ulang tahunnya tanggal 27 April ya? 27 April. Oh iya. Jadi kemarin. Jadi ini tayangan spesial nih. Di dalam rangka ulang tahun Suster nih. Gara-garanya Romo Mateus saja. Kita mau menimba semangat nih. Dan juga kisah-kisah inspiratif dari Suster kita Seperti nih. jadi algojo rohani saya ini. Kalau lihat dari usianya, 88 tahun, berarti Suster hidup membiara itu sebagai seorang suster misionaris Klaris berapa tahun, Suster? Saya masuk biara tahun 1962. 62. Berarti sudah berapa tahun itu, Suster ya? Coba matematika sendiri lah. 62. Itu berarti berapa tahun ya? Ada sekitar Pesta Amat sudah lewat, Suster? Sudah. Sudah 50 tahun ya? Sudah itu. Waduh, tahun, luar biasa nih. Jadi hampir setengah 60. dari usia Suster. Oh, lebih ya? loh. Lebih dari usia Suster setengah itu Karena sudah saya tinggal kan di masuk biara ya? 26 tahun waktu 26 itu. tahun ya. Usia 26 tahun masuk biara. Sekarang 88 tahun usianya di tahun 2024. Apanya? Ya. Iya tuh? Berarti sudah lebih dari setengah usia Suster itu ada di biara ya? Waduh guys, ini luar biasa nih Suster kita ini. Kira-kira Suster, waktu Suster pertama kali masuk biara nih, apa yang mendorong Suster pertama kali ya? Di usia muda ya, 26 tahun ya? Iya. Saya sendiri sih juga tidak tahu, tetapi bagi saya, bukan saya yang pilih untuk menjadi misionaris Klaris, melainkan Tuhan sendiri. Kongregasi misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus ini untuk pertama kalinya datang di Indonesia pada bulan September 1960. Nah, karena mereka dari luar negeri dan tentu saja terus naik kapal laut dari Jepang ke sini, maka kesehatannya ya harus diperiksa ya. Diperiksa. Nah, waktu itu saya kebetulan memang bekerja di Rumah Sakit Katolik di Surabaya, di bagian laboratorium. Maka saya kenalnya mereka sebagai pasien karena harus ambil darahnya untuk pemeriksaan laboratorium dan segalanya itu ya Romo. Nah, pelan-pelan saya melihat itu sebenarnya sejak lama saya sudah ingin masuk biara, tetapi Mami tidak mengizinkan. Dan hal itu terus berlangsung sampai saya kenal mereka. Dan kemudian pelan-pelan bertumbuhlah ya, jadi dalam arti lebih mengenal mereka, bahkan karena mereka itu kan tinggalnya di Madiun, sehingga waktu tahun itu kan keadaan di sana masih seperti ya kota kecil ya Romo. Nah, di Madiun itu mereka dipercayakan untuk mengelola yayasan medis
yaitu Yayasan Panji Bakia. Maka kalau perlu belanja atau apa harus ke Surabaya. Nah, waktu ke Surabaya dan saya sudah lebih kenal dengan para suster, mereka itu sempat beberapa kali datang ke rumah saya, kenal dengan Mami, dan mereka makan siang bersama dengan kami. Maka sebelum saya masuk, memang beberapa kali saya live in, dia tinggal beberapa hari di Madiun dan kemudian kembali lagi sampai pada 1962 Mei ya. Itu ibu pendiri kami yang sekarang sudah digelar Beata sejak 21 April yang lalu ini, itu tahun 2012. Jadi persis hari Kartini beliau jadi Beata. Jadi Beata tahun 2012. Nah, sempat kami ketemu dan suster sempat bertemu dengan tanggal sendiri. Sendiri di tahun 1962 itu. Suster udah pernah bertemu seorang Beata ya? Siapa namanya, Suster? Maria Ines Teresa Ariel. Oh iya. Ya. Dan waktu itu ya kami ngobrol kan, dalam beliaunya kan memang bahasa aslinya Spanyol ya. Spanyol, Suster ya. Ya, saya juga belum bisa, hanya dengan Inggris, dan lalu menjadi pengantara yang suster-suster perintis, kan 3 suster yang datang pertama kalinya di Madiun. Maka dengan perantaraan mereka, tapi memang sih Tuhan menghendaki dan menganugerahkan bahwa sebelumnya memang sudah ada korespondensi. Jadi tidak asing sama sekali, tetapi kenal melalui korespondensi. Jadi suster pribumi pertama ya, yang masuk kongregasi misionaris Klaris ya? Iya. Ugas, ini kita masih bertemu dengan pribumi pertama yang masuk menjadi anggota sistem misionaris Klaris ya? Dan juga orang yang pernah bertemu seorang Beata yang saat itu masih hidup ya? Oh, iya lah, enggak bisa bagaimana saya Romo ini pertanyaannya kok ya aneh. Apa yang suster rasakan ya? Apa nih? Kan suster Ines itu sebagai pendiri sekarang sudah jadi Beata tahun 2012. Waktu beliau masih hidup dan bertemu suster, itu apa yang suster rasakan ya? Saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu dalam arti yang sesungguhnya. Dia sangat sederhana, sangat ramah, dan ya dengan saya seperti sudah bukan asing lagi ya, memang asing karena sudah korespondensi ya, jadi tidak maka ya dalam percakapan dan segala itu, terus kamu bagaimana? Ya kalau boleh ya saya memang mau masuk. Oke. Jadi saya diterima di situ secara resmi sebagai aspiran dari misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus. Jadi beliaulah yang sendiri yang menerima suster ya. Nah, saya masuk biaranya pas 4 Oktober. 4 Oktober. Hari apa itu? Fransiskus suster. Tahun 1902. 1962. Jadi pada suster, tahun yang sama. Tanggal 4 Oktober 1962 masuk misionaris Klaris ya. Iya. Suster melihat ya, artinya misionaris Klaris, ada nggak kaitan antara misionaris Klaris dengan Klaris yang juga merupakan ordo kedua dari Santo Fransiskus Assisi ya? Ya. Ada kaitan nggak, Suster ya? Dan Sangat, Santa Clara? Sangat. Ada karena pendiri kami, pertama-tama beliau adalah seorang suster kontemplatif dari anggota Biara Ave Maria Santa Clara di Meksiko. Oh, jadi dia anggota Santa Clara. 16 tahun beliau hidup sebagai suster kontemplatif. Kontemplatif ya. Suster kontemplatif itu tidak pernah keluar ya. Mereka hidupnya di dalam doa, kurban, dan bekerja di dalam biaranya. Tetapi tidak ada
hubungan seperti misioner dengan orang luar itu tidak ada. Tidak ada. Nah, tetapi Tuhan itu memanggil beliau dan terus mendapat suatu inspirasi di mana dia itu tergugah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka lebih-lebih yang belum kenal Tuhan, supaya Tuhan itu selalu lebih dicintai, lebih dikenal, bahkan semuanya itu bisa menjadi anak-anak Tuhan. Itu yang cita-citanya. Nah, dalam sejarahnya itu dikatakan bahwa waktu Madre Maria Ines itu ke kaul pertama sebagai suster kontemplatif, itu di dalam kapelnya mereka ada satu gambar di mana Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril. Nah, dia mendengar bahwa Maria itu dengan mulutnya sendiri berkata kepada beliau, jika termasuk rencana Tuhan kamu menjadi misionaris, maka saya, yaitu Maria Guadalupe, akan senantiasa mendampingimu dan semua yang ada hubungan dengan kamu, meskipun itu secara rohani, dimanapun mereka berada, saya selalu melindungi mereka juga. Maka ya termasuk kalian semua ini adalah di bawah lindungannya Santa Maria Guadalupe ya. Nah itulah, dan maka yang pikiran itu, inspirasi itu terus membara sehingga akhirnya dia menyampaikan itu kepada Abdis Julian, lalu dengan perantaraan Abdis dengan para romo, dengan uskup, pokoknya semua prosesnya itu jalan sesuai dengan hierarki sampai ke Bapak Suci. Maka permohonan kepada Bapak Suci itu akhirnya secara tertulis, ya dulu kan tidak ada WA, tidak ada apa-apa ya, semua harus lewat pos. Dikirim pada bulan tanggal 31 Mei ke Takhta Suci. Nah, waktu beliau sudah diizinkan keluar oleh abdisnya dan izin juga dengan keuskupan, mulailah mendirikan pada 1945. Tetapi belum secara sah diakui ya oleh gereja, jadi masih sebagai percobaan. Tetapi Tuhan mengirim banyak panggilan, nah, sehingga sudah punya komunitas yang cukup besar. Maka waktu itu belum biasa ya, tetapi Madre Maria Ines mengajak anak-anaknya, mari kita berdoa agar Tuhan lewat Takhta Suci mengizinkan dan menjadikan sungguh-sungguh kongregasi ini berdiri di sini. Maka dan mari kita berdoa bahwa bulan Juni itu kan bulan Hati Kudus Yesus ya, dan beliau sangat devosi dengan Hati Kudus Yesus itu dan percaya yang tanpa batas. Maka dia mengatakan, sebelum bulan Juni ini berakhir, maka akan tiba jawaban dari Takhta Suci. Itu yang diimani beliau ya. Dan benar Tuhan tidak mengecewakannya. Maka tanggal 22 Juni 1951, pesta atau hari raya Hati Kudus Yesus, beliau menerima
dekret dari takhta suci di mana diakui kongregasi ini sebagai Misioneras Clarissas del Sanctissimo Sacramento dengan hak kepausan. Jadi kami langsung dari Jadi Pak tidak lama Suster ya, artinya Tidak, selang waktu pengukuhannya dari Takhta Suci juga tidak lama. Kemudian Suster juga masuk kongregasi Misionaris Claris ini juga waktunya tidak lama setelah didirikan ya. Iya. Tahun 46 tadi didirikan ya, tetapi oleh ya pengesahannya ya, kan pengesahan 51, baru ya. 51. Dan Suster masuknya di 62 ya. Iya. Tahun 62 Suster masuk menjadi anggota Misionaris Claris. Nah, ketika Suster masuk anggota Misionaris Claris itu ya, apa yang Suster lihat sebagai sebuah jalan hidup yang menurut Suster ini jalan hidupku gitu ya, meninggalkan tugas dan panggilan hidup yang tadinya Suster kan seorang perawat di bidang lab ya. Suster meninggalkan profesi itu, sudah bekerja di rumah sakit di bagian laboratorium, meninggalkan itu dan memilih panggilan menjadi seorang misionaris Claris ya. Apa yang Suster temukan, rasakan gitu ya, sehingga ini pilihan gitu Suster ya. Bagaimana ya Romo, karena sudah menghidupinya waktu masih live in. Jadi sudah tidak asing lagi saya berada langsung di situ dan ikut semua acaranya di situ, dari doanya, Suster ya. dari apa namanya kegiatan sehari-hari ya. Dan waktu itu kan di Yayasan Panti Bagia, jadi itu kan lingkungan kesehatan. Dan memang saya sebenarnya senang sekali selalu berada di lingkungan kesehatan. Maka dari itu tidak merasa asing dan seakan-akan ya jalan seperti air mengalir begitu ya. Tidak. Sepertinya Suster lebih tertarik dengan hidup doanya ya. Doa dan Doanya karya. ya. Iya ya. Kan ini double. Jadi kami itu kongregasi kontemplatif aktif. Kontemplatif aktif Ya, sehingga hidup di doanya mana lebih doa dan kurban menjadi tiang penyangga dari hidup kami yang semangat misioner. doa dan kurban. Ya, itu yang Itu penyangganya Suster ya. penyangganya untuk dapat sungguh-sungguh menjadi misionaris seperti yang Tuhan kehendaki. Selama kurang lebih di usia Suster yang sudah 88 tahun, kemudian menjadi seorang Suster Misionaris Claris yang lebih dari 50 tahun ya, sudah pesta emas bahkan ya. Pernah nggak Suster mengalami kegersangan, kekeringan dalam doa ya? Meskipun doa tadi kan sebagai penyangga utama ya, pernah nggak Suster? Atau Suster segar terus atau kuat terus gitu hidup doanya gitu ya? Pernah nggak mengalami kekeringan gitu Suster? Dalam arti umpamanya waktu saat-saat adorasi ya, sebab nama kongregasi kami kan ada dengan Misionaris Claris dari Sakramen Maha Kudus. Dengan demikian setiap hari selalu ada adorasi di hadapan Yesus yang ditaktakan. Setiap hari Suster ya? Setiap hari tanpa lewat ya. Nah, tentu saja karena memang juga saya bukan orang kontemplatif 100%, jadi kadang-kadang tuh ya udah hanya duduk aja di depan sakramen tanpa bicara, hanya mandang saja. Kadang-kadang ya ngelamun mungkin ya, oh ini belum selesai, oh itu saya tadi ketemu siapa, begitu. Itu kan jadi doanya yang bukan ya. Saya kira ya Tuhan menerima itu juga sebagai doa ya. Jadi Suster berada di hadapan Sakramen Maha Kudus, pokoknya duduk saja Suster ya? Kadang begitu, Tidak tapi ngomong lagi ya? Kadang bisa ya, jadi Bicara. dengan dituntun oleh buku atau kitab suci atau apa gitu ya, lalu kemudian saya renungkan. Tapi kadang-kadang tuh ya hanya diam aja begitu. Terus malahan lihat jam, oh masih kurang 10 menit. Duduk lagi, doa lagi. Masih kurang sampai sudah lewat lalu diganti orang lain.
atau kalau adorasinya bersama, oh ya sudah. Kan Sudah, suster misionaris Karis itu bukan suster yang kontemplatif ya, tapi aktif ya. Dalam karya juga ada suster kan, ada karya rumah sakit, ada karya sekolah juga suster ya. Iya. Ada karya sekolah, kemudian juga ada karya parokial, terlibat. Pernah nggak suster mengalami tantangan dalam artian hidup doa yang tadinya itu kan menjadi satu napas kehidupan yang dominan ya, yang penyangga tadi tiap hari adorasi terus. Pernah nggak ada tegangan ataupun apa suster ya, semacam apa mau dikatakan ya, terlalu aktif dan meninggalkan doa? Terkadang iya. Terkadang mau suster Namun ya? selalu saya minta izin. Nah, Jadi tidak pernah kalau waktu doa dan saya harus melanjutkan sesuatu yang memang tidak dapat diputus ya, memang ada kan kadang-kadang, maka saya minta suster, saya kali ini terlambat atau saya mungkin nggak izin, nggak ikut. tidak ikut doa. Oh izin suster ya? Selalu itu yang saya usahakan, tidak melaksanakan sesuatu di luar izin pemimpin. Karena itu saya anggap adalah izin dari Bapak Eder. Ya Bapak Surgawi ya. Oh, jadi ketaatan pada pimpinan suster ya, Ya. tetap merupakan cerminan ketaatan kepada Tuhan juga ya. Ya tentu saja ya. Karena Luar biasa, yang, suster. yang memimpin kan Tuhan ya. Bahwa saya berada di sini kan karena Tuhan, Tuhan, ya. Sekarang yang menjadi alkucu saya Romo Mateus kan juga karena Tuhan. Jadi napas kehidupan yang paling dominan dalam hidup suster sebagai seorang misionaris Karis itu doa dan kurban tadi ya. Kalau Ya. karya suster bagaimana suster? Saya sih dalam arti karya di mana saja saya pernah ditempatkan, entah itu sebagai suster biasa atau terkadang Tuhan mempercayakan suatu posisi yang penuh tanggung jawab, selalu saya senang saja, dan dalam arti saya merasa itu juga suatu anugerah ya Romo, bahwa saya bisa dengan siapa saja pemimpin saya, bisa menyesuaikan diri, bisa melayani sesama, ya tentu sebagai orang biasa ya kadang-kadang clash ya, marah-marah tuh, tapi untungnya berkat Tuhan saya tidak pernah simpan dendam. Suster pernah marah juga ya? Weh, sekarang saya marah juga kepada Romo. Waduh, suster marah ini. Kemarin waktu saya menerima WA-nya, saya itu cemberut tunjukkan suster. Suster marah ya? Oke, Tapi saya suster nggak kelihatan marah, wajahnya tetap cantik suster. maknanya di dalam ya Pak ya. Mungkin Dalam hidup bersama bagaimana suster? pasti sudah dihapus oleh Suster Maria dalam Guadalupe. hidup bersama tetap kelihatan dalam artian Lo ya nggak ngerti hidup aku. komunitas Saya bagaimana? lihat kan orang lain. Sebagai sebuah persaudaraan itu juga menjadi kekuatan juga suster ya. Saya ya Romo. Itu juga kekuatan dalam hidup bersama saudara ya. Komunitas ya. Iya. Karena ya saya usahakan untuk bisa, kalau mereka mulai cemberut ya saya tanya, kenapa sih kamu sakit kah atau bagaimana? Kalau dia nangis-nangis ada apa, tanya kan. Oh mungkin dia ada berita dari rumah kan, itu kan bisa aja. Tapi dia tertutup atau segan untuk menceritakan, ya bisa apalah. Ya. Dan kalau mereka datang untuk cerita atau apa, bersedia untuk mendengarkan. Iya. Karena sering kali itu saya jadi tempat sampah. Jadi suster-suster datang, kadang-kadang saya hanya dia mendengarkan. Saya itu pergi dia. Saya belum bicara apa-apa ya. Ya udah saya hanya doa dan suster bawa dalam doa ya. Sudah selesai. Sudah itu ya sudah biasa lagi, tidak ada apa-apa. Atau kadang-kadang saya pernah terjadi juga beberapa kali di mana saya benar marah dengan suster itu karena ada hubungan dengan luar.
Tapi suster itu seperti melanjutkan pekerjaannya dan sudah sampai saya bentak dia. Tapi sesudah itu saya bisa menggemetar itu karena saya jarang sekali ya yang begitu. Ya sudah, dia sudah ketemu dengan orangnya. Sudah itu selesai seperti tidak ada apa-apa. Selesai, tidak ada lagi ada, ya. Berkat Tuhan si suster yang bersangkutan itu juga tidak simpan dendam, dia seperti tidak ada apa-apa terjadi, hanya saat itu sajalah marah itu sudah selesai. Jadi suster merasa ada kekuatan ya dalam hidup bersama tadi ya, bahwa ketika bertemu dengan saudari-saudari itu menjadi satu kekuatan yang meneguhkan terus ya. Ketika berkarya di luar, lalu kemudian kembali di komunitas, itu juga menjadi satu kekuatan yang menguatkan terus ya. Iya. Kalau seandainya suster punya tugas nih banyak di luar nih suster, bagaimana? Pernah nggak suster punya tugas terlalu banyak di luar begitu suster? Saya sampai lupa untuk pulang ke rumah suster? Tidak. Kebetulan tugas saya itu lebih di dalam ya. Di dalamnya. Jadi apakah itu dalam administrasi atau dalam tanggung jawab di satu tempat begitu ya. Tetapi mengajar keluar itu jarang. Jarang, ya. Jadi ya memang saya sebagai novis atau masih itu pernah juga ikut keliling ke stasi-stasi gitu ya. Tapi kan hanya sebentar, jadi enggak secara khusus kamu tugas di stasi itu gitu, tidak. Tapi ya bersama-sama seperti aksi panggilan gitu. Gitu ya. Kalau itu ya. Tapi kalau enggak gitu. Jadi begitulah. Sudah tahu-tahu sekian lamanya saya dipiara tanpa terasa. Sudah pesta emas lagi. Apa resepnya, Sister? Resepnya selalu sehingga bisa bertahan sampai pesta emas. Selalu bersatu dengan Tuhan dan bersyukur selalu kepadanya. Selalu bersatu dan bersyukur pada Tuhan ya. Dalam semangat iman kepercayaan. Itulah. Semangat iman kepercayaan itu yang sungguh-sungguh mendukung saya untuk bisa menghadapi segala macam sepak terjangnya ya, dan bisa bagaimana terus sampai menjalani dan sampai pada saat inilah. Jadi resepnya itu bersatu dengan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Hidup saya itu hanya bersyukur dan selalu bersyukur atas segala rahmat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada saya sejak saya kenal misionaris Klaris ini sampai saya menjadi misionaris Klaris dan sampai saat ini. Yang saya harap Tuhan mengembalikan saya ke rumah Bapak sebagai misionaris Klaris juga. Suster sudah bicara tentang rumah Bapak, Suster ya? Lah kan kita nggak tahu, katanya harus siap selalu. Oh, sudah siap selalu, Suster ya? Iya, kapan saja dia ayo mau. Jadi Suster menerima itu sebagai sesuatu yang menggembirakan, Suster ya? Iyalah. Pulang tapi banyak orang takut loh, kan pulang ya. Oh ya, itulah. Jangan menganukan apa-apa, tapi kata dia pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa yang menciptakan kita ya. Jadi Suster mirip seperti Bapak Fransiskus dari Assisi, Suster. yang melihat kematian itu sebagai saudari ya, bagi saudari maut semua ya. Saudara-saudari iya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan kematian itu. Bagi saya pulang ke rumah Bapak itu sesuatu yang pasti ya. Iya. Dan saya rindu memang kapan ya atau Tuhan akan datang. Ayo, sudah selesai tugasmu. Jadi Suster rindu pulang. Ya pulang Bapak dong. Ingin siapa yang tidak enggak. Oh iya, Suster. Pasti bertiga juga toh. Guys. Masih ada satu lagi. Suster kita ini di usia yang sudah senja. Tetap semangat, tetap gembira, tetap smart, dan juga penghayatan akan kehidupan sebagai seorang religius yang tetap bersyukur dan bersatu dengan Tuhan,
kelihatan dari arahnya, suster katakan tadi ya, selalu rindu untuk pulang kembali ke rumah Bapak tadi ya. Benar, Bersatu sayanya dengan Tuhan ya. menanti kan sudah lama Romo, dan sudah ya boleh dikatakan sudah waktunya lah untuk Kalau dalam istirahat. kitab suci itu suster kan seperti Simeon suster ya. Simeon, ya betul ya. Sudah melihat Mesias. Sudah melihat Jadi Mesias bolehlah ya. saya Dan suster sudah mengalami itu suster ya. Aduh, luar biasa nih. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan ya suster ya. bagi saya tidak. Tidak, tetapi Sama sesuatu sekali yang tidak. menggembirakan Iya, karena kita karena pulang. kembali ke Kembali ya. rumah Bapa. Waduh. Disitulah asal kita semuanya satu persatu juga untuk kalian. Untuk cari. Guys, menarik perbincangan kita dengan Suster Ana Clara ini. Di usia yang saat ini kita merayakan ulang tahun yang ke-88 Suster ya. Dan sebagai seorang suster misionaris Klaris sudah lebih dari 50 tahun. Nanti 2 tahun lagi jadi 60 Om. Hah? 2 tahun lagi kan jadi 60 tahun. 60 tahun ya? Iya. Waduh, luar biasa, 60 tahun, 2 tahun lagi. Kita akan podcast lagi, Suster, 2 tahun lagi, Suster. Tapi kalau sebelumnya sudah di sana, bye-bye semua. Nanti kalau di sana, Suster beritahu. Dari sana saya tahu. Kita pakai Zoom aja, Suster. Nanti podcastnya di Zoom, Suster ya. Telepati antara surga Kalau dan dari sana, bumi. Zoom-nya nggak pernah dihack orang. Nggak pernah dihack orangnya. Menarik guys, suster kita ini tetap ceria dan tetap semangat menjalani hari-hari hidupnya. Suster, apa kira-kira suster yang bisa suster sampaikan kepada saudara-saudari kita yang menyaksikan perbincangan kita ini ya, yang mungkin dalam hidupnya katakanlah masih mencari-cari arah hidupnya ya. Dan suster kan sudah menjadi sebuah model yang betul-betul menemukan arah hidup di usia yang masih muda 26 tahun, memutuskan untuk menjadi seorang biarawati misionaris Klaris dan tetap menjalaninya dengan penuh semangat dan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan panggilan itu. Dan saat ini juga tetap semangat. Apa suster yang bisa suster bagikan sebagai rahasia resep bagi saudara-saudari kita yang menjalani hidupnya tetap semangat, suster? Apa ya? Kiranya yang menjadi dasar setiap orang ya, dia itu tidak tergantung dari agama siapa saja atau kepercayaan apa saja, melainkan hidup jujur itu hendaklah menjadi pegangan. Sebab satu kali saja seorang menipu itu sudah akan memberi cacat titik hitam. Tetapi seseorang yang jujur, dia akan dipercaya. Nah, itulah yang menjadi dasar segala karya kami. Apa saja? Kepercayaan yang diberikan oleh atasan, kalau kita memang sebagai pegawai, kami sendiri sebagai atasan umpamanya di dalam suatu perusahaan atau apa, mempercayai stafnya itu juga sungguh-sungguh menjadi pegangan yang luar biasa. Karena pertama-tama semua itu iman, kepercayaan datangnya dari Tuhan. Maka kitalah yang harus menyalurkannya itu kepada sesama kita, supaya Tuhan lebih dikenal dan dicintai. Ya. Waduh, terima kasih Suster Ana Clara, misionaris Klaris. Tapi saya juga mau berterima kasih kepada Romo karena bersedia untuk bisa. Ya, Romo, terima kasih. Setelah ini kita bisa, Suster ya. Terima kasih sekali. Merayakan ulang tahun Suster ya. Waduh. Guys, menarik perbincangan kita dengan Suster Ana Clara, misionaris Klaris, yang meskipun usianya saat ini sudah senior, tapi tetap semangat dan tetap gembira dan tidak pernah menyesal menjalani hidup sebagai seorang biarawati misionaris Klaris dan tetap merasakan kegembiraan karena tadi beliau mengatakan ada kesatuan dengan Tuhan tadi yang menjadi fondasinya dan selalu bersyukur dan juga berkorban dalam hidup ini. Terima kasih, Suster. Tetap sehat selalu.
Dan Makasih. panjang umur nanti 60 Jangan tahun lagi. panjang-panjang lah. 60 tahun Sir ya? 2 tahun lagi ya? 22 tahun lagi, 60 tahun hidup membiara ya? Waduh, nanti kita podcastin lagi guys. Kita doakan Sir sehat-sehat selalu ya. Terima kasih Kami Sir. serahkan kepada kehendak Tuhan ya, rancangannya. Makasih Romo. Tadi kita sudah mendengar podcast tentang Suster Anna Clara, Misionaris Klaris di ulang tahun yang ke-88. Ini lagi resepsi bersama dengan umat di Paroki Duren Sawit, dan saya bersama dengan Pak Silvester dan juga simpatisan dan juga kenal baik sama Suster Anna Clara. Kira-kira apa kesannya Pak Sil ya di ulang tahun Suster yang ke-88 ini ya? Iya, jadi suster yang sangat baik ini juga sering memperhatikan keluarga kami gitu. Jadi waktu ibu masih hidup, ya kemarin itu kan baru setahun ibu saya meninggal. Jadi selalu diperhatikan. Jadi memang luar biasa perhatian suster ini. Sempat waktu sebelum meninggal itu saya ingat suster itu membuat satu intensi, dan saya diberitahu bahwa ada intensi untuk ibu saya. Waktu itu kan dirawat di rumah sakit Carolus. Karena ada intensi, walaupun saya memang keluarga ini tidur di Carolus, jaga kan karena di ruangan cukup besar, jadi jaga di situ. Saya pulang jam 3 terbangun karena saya waktu itu di rumah. Wah, ini ada intensi yang dibuat oleh Suster Ana untuk ibu saya, untuk doa memberikan rahmat terbaik buat ibu saya. Jadi pagi itu saya hadir memang di sini untuk ikuti intensi itu, doa untuk ibu saya untuk mendapatkan rahmat yang terbaik. Ya. Jadi selesai intensi disampaikan 5 menit, tidak sampai 5 menit kemudian saya dihubungi oleh adik saya yang masih di Carolus bahwa ibu itu sudah berpulang. Jadi selama kita memberikan intensi, pas disampaikan pada saat itu berpulang. Itu yang saya tidak bisa lupa. Itulah salah satu kebaikan dari Suster Ana yang memperhatikan ini. Berdoa untuk kebaikan ibu ya. Betul, berdoa dan benar-benar pada hari itu kembali itu dalam suasana intensi di kapel ini. Kapel ya. Di hari Dan Pak Sil tersentuh di situ ya. Iya, pas sekali gitu. Pas Jadi sekali, kebetulan misa itu dipimpin oleh Romo kepala kita, Romo Yoko. Begitu dapat ini, Romo sudah duluan ke ruang makan, kok kenapa masih kosong? Rupanya kami lagi membicarakan bahwa baru saja berpulang yang Romo sampaikan. Intensi itu mohon rahmat terbaik itu dikabulkan. Ya pada saat itu juga pada hari pertama ya saya tidak kesulitan, saya langsung minta Romo Yoko untuk menyampaikan membawakan misa yang pertama. Requiem ya. Requiem. Dan memang ya selama 4 hari di rumah duka itu setiap hari ada Romo sampai ke pemakaman, itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya, dan memang sampai sekarang ya itu tidak pernah. Jadi Suster Ana tidak pernah lupa memberikan semua kegiatan, ada doa atau misa itu pasti disampaikan, walaupun kesempatan saya untuk hadir itu kan tidak bisa semua, tapi tidak pernah bosan mendoakan selalu. Iya, jadi undangan penyampaian doa, ada kegiatan itu disampaikan. Dia selalu Doa jadi terbuka ya. Ya itu memang sangat memperhatikan. Itu ada pendoa ya, sangat memperhatikan umat atau ya karena sering ketemu di gereja, datang dengan ya ibu saya kan juga meninggal 95 tahun. Usia yang juga ya, Setahun 65 tahun ya. 95. Waduh, luar Jadi, biasa. Iya, jadi memang perhatian yang luar biasa itu ya sangat menyentuh bagi Pak Jadi Sil ya. hari ini kan juga ya walaupun ulang tahun kemarin kan ada pemberitahuan penyampaian jam 3 sore kemarin. Ya walaupun saya juga sudah ke gereja, sudah lengkap, ya hari ini khusus datang. Khusus di perayaan ulang tahun ini ya. Iya, harus. Apa pesan yang Pak Sil bisa sampaikan? Iya, jadi memang perhatian yang luar biasa. Nah, itu sebetulnya yang sangat berkenan. Jadi perhatian itu kan tidak harus dengan tindakan yang aneh-aneh pun ataupun yang perlu. Perhatian cukup. Apakah menyapa
Itu sudah luar biasa. Ya kita tidak pernah berpikir bahwa kok dibuatkan suatu intensi, itu kan perhatian luar biasa. Ya kita sibuk berjaga-jaga, bergantian, memang lebih dari 10 hari kan di Carolus karena ruangan cukup, jadi gantian. Kadang-kadang di situ bisa tidur 5-6 saudara, tapi santai. Jadi perhatian itu yang sangat menyentuh ya. Iya, memang perhatian yang tidak pernah berhenti. Berhenti ya. Perhatian itu kan bentuknya macam-macam. Iya. Melakukan kegiatan doa, menyapa, ya sama. Setiap ada kegiatan kan disampaikan aja melalui WA. Apakah itu diikuti? Tidak pernah bosan. Iya. Ya sudah disampaikan kok, yang hadirnya cuman ya 1/9 terus. Tapi disampaikan terus ya. Disampaikan terus. Dia Jadi tidak jangan, berhenti untuk selalu menyapa ya. Tidak pernah. Nah itulah luar biasa Luar biasa. Suster Hana. Ya memang juga ada makanan tertentu yang suster senang. Ya waktu acara di rumah, kalau acara-acara kami kan pasti suster tidak mungkin, walaupun diberitahu tidak bisa hadir kan karena sudah keterbatasan. Jadi satu waktu bikin kue homemade klaper tart. Rupanya Allah suster balas, ini kue saya suka sekali. Oh suster juga sih. Klaper tart. Nah kemarin ada, ya kebetulan dari MC diwakili oleh 4 suster, ya pulang kan, ya salah satu kue. Langsung makan, langsung sudah disapa. Wah ini enak sekali. Saya bilang iya, kalau saya ada klaper tart homemade pasti saya ingat suster Hana. Aduh, terima kasih Pak Sil ya. Betul. Guys, jadi Iya. Pak Sil merupakan salah seorang yang merasakan kebaikan dari Suster Sil yang Suster Hana yang sederhana. Dan juga kemudian care-nya tidak perlu muluk-muluk ya, tapi memperhatikan terus-menerus, tidak pernah bosan-bosan. Kita berdoa suster, sehat selalu, panjang umur, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Sil ya. Terima kasih. Tuhan berkati Pak Sil. Terima kasih. Ya Pak Sil.